Puji Tuhan, kembali kita mau belajar daripada firman Tuhan. Ini mendekati hari Natal. Kita landasi dengan suatu ayat firman Tuhan yang berkaitan dengan kelahiran Yesus. Yesaya 9 ayat yang ke-5 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sesungguhnya Yesus itu adalah jawaban untuk setiap manusia di muka. Seluruh dunia, seluruh alam sedang menghadapi persoalan yang sangat berat. Alam sepertinya rusak. Belum lama ini di Pekalongan ada tanah longsor ya, ambruk, luas sekali, dalam sekali. Dan banyaklah terjadi hal semacam itu. Baru alam, ekonomi, politik, sakit penyakit, pandemi juga belum selesai. Sebenarnya Yesus itu adalah jawaban. Tapi kenapa kok sepertinya Yesus itu sepertinya ya cuma slogan aja. Kenapa? Karena yang keliru itu sebetulnya kita orang-orang percaya. Kita sebagai orang percaya seharusnya menjadi saksi dari Kristus. Dalam ayat ini dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Tapi tidak berhenti di situ. Kalimat berikutnya dikatakan, seorang putra telah diberikan untuk kita. Dan sebagai seorang putra ini ada suatu tambahan yang luar biasa, yaitu ada lambang pemerintahan. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Apa sih sebetulnya kekeliruan kita? Kita seringkali membaca firman Tuhan hanya sekedar membaca, hanya menghafalkan begitu saja, tidak memahami, tidak bisa menangkap sesuatu dari firman Tuhan. Padahal firman Tuhan itu sebetulnya adalah Yesus sendiri. Oke, kita sekarang akan belajar mana kekeliruan kita. Jadi kita harus mau dikoreksi. Ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Itu sudah lahir belum? Itu sudah lahir belum? Sudah. Yesus sudah lahir. Tapi ketahuilah, Yesus lahir itu sebetulnya terdiri dari dua tahap. Yang pertama sebagai seorang anak yang lahir. Dia hidup sebagai hamba Tuhan yang menderita. Julukannya apa? Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-1 ayat 29 dan ayat yang ke-36, Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah. Dia juga bicara sama murid-muridnya, lihatlah anak domba Allah. Memang Yesus itu anak domba Allah. Kenapa? Karena dia harus menebus dosa dulu. Manusia semua terikat oleh dosa. Dan upah dosa adalah maut. Jadi Yesus datang itu untuk menebus dosa. Dia harus mati. Upah dosa adalah maut. Dia harus mati. Tapi karena dia sebenarnya adalah Tuhan, dia mati, menebus, tapi kemudian dia bangkit lagi, mengalahkan maut. Nah, yang jadi persoalan adalah orang-orang percaya selalu berpegang pada itu. Yesus itu telah mati untuk kita. Itu betul. Kalau Yesus tidak mati, kita tetap berdosa. Tidak ada orang yang bisa masuk.
Tapi kalau tetap seperti itu, orang-orang luar akan menyebut Yesus itu ya anak domba yang disalib. Dia tidak ada orang-orang bilang Yesus yang disalib itu sebetulnya bukan dia, yang menyamar, atau dia itu sebetulnya nggak mati. Semua berkisar pada anak domba yang mati. Kita harus percaya, dia mati, benar-benar mati untuk membayar lunas tentang dosa kita. Tapi setelah itu dia kan bangkit. Setelah dia bangkit, dia melanjutkan pekerjaannya. Nah, satu saat dia akan datang lagi, bukan sebagai anak domba, tapi sebagai singa dari suku Yehuda. Anak domba memang lemah, harus mati. Tapi nanti dia datang sebagai singa. Singa itu simbol dari raja. Jadi Yesus akan datang sebagai raja. Nah, seharusnya sebelum Yesus datang yang kedua kali nanti, kita orang-orang percaya harus menyaksikan bahwa benar-benar Yesus itu sudah mati, tapi sudah bangkit. Dan sekarang dia sedang siap-siap untuk datang. Datang lagi, bukan sebagai anak domba, tapi sebagai singa dari suku Yehuda. Ya, jadi dalam nubuatan ini jelas sekali dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, dan seorang putra telah diberikan untuk kita. Nanti dia datang lagi bukan sebagai anak, tapi sebagai putra, sudah sah dan ada lambang pemerintahan di atas bahunya. Tahu nggak maksud lambang pemerintah di atas bahu itu apa? Dalam militer yang namanya gelar ya, angkatan itu ya, itu kalau yang rendahan itu di sini, betul nggak? Ada garis atau macam-macam, tapi semua di sini. Tapi kalau sudah perwira, apalagi perwira tinggi itu mulai di pundak, di bahu. Berarti kenapa bahu? Bahu itu untuk apa? Bahu itu apa? Menopang, memikul. Jadi kalau tadinya Yesus datang itu belum mikul, jadi dia baru bayar upah dosa. Tapi setelah itu dia datang lagi dengan kuasa. Singa dari Yehuda itu dia datang untuk memikul, ya, untuk memikul semua beban-beban kita, persoalan-persoalan kita akan dipikul oleh Yesus. Yuk kita baca ayat-ayatnya. Yesaya 53 ayat 4 dan ayat 11. Yesaya 53 ayat 4 dan ayat 11. Sudah ketemu? Demikian firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena ulah, dipukul dan ditindas Allah. Jadi Tuhan Yesus itu memikul, menopang, menanggung dengan bahunya, karena dia punya kuasa. Tapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Banyak orang mengira Yesus itu disalib karena apa? Karena dia penjahat, katanya begitu. Itu populer di mana-mana, dan kita tidak memberikan kesaksian pada dunia bahwa kita ini sebetulnya Yesus itu mati itu untuk memikul dosa kita, segala persoalan kita. 11. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang.
dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh imannya, dan kejahatan mereka dia pikul. Ayo kita saksikan, bukan cuma salib, mati, dianggap sebagai penjahat, kena tulah, tapi dia mikul. Kalau kita bisa menyaksikan pada dunia bahwa Yesus memikul dosa kita, persoalan kita, itu sungguh luar biasa. Ya, kita lanjutkan Matius 8 ayat 17. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Sudah ketemu? Hal itu terjadi supaya apa? Genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita dengan bahunya. 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Sudah ketemu? Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi kalau betul-betul Yesus itu telah lahir sebagai anak, memikul dosa kita, dan datang lagi sebagai putra, kita ini harus menyaksikan kepada dunia. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi kita menunjukkan hidup kita dalam kebenaran, karena bilur-bilurnya, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Satu ayat lagi, Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta. Jadi kita ini harus menyaksikan kepada dunia bahwa Yesus itu tidak cuma anak yang telah lahir, tapi putra yang telah diberikan kepada kita dengan lambang pemerintahan di atas bahu kita. Jadi perwira yang tinggi, yang penuh dengan kuasa, memikul segala persoalan permasalahan kita, bukan cuma menebus dosa, tapi juga memikul segala-galanya. Ya, jadi Yesus itu sudah bukan lagi anak domba, tapi juga sekarang sebagai singa dari suku Yehuda. Kita buka dalam Kejadian 49 ayat 8 dan 9. Kita akan lihat bagaimana dia jadi singa dari suku Yehuda. Karena ternyata Yesus itu dari suku apa ya? Waktu Yakub mau meninggal, dia memberkati semua anak-anaknya. Dan untuk suku Yehuda, dia memberkati, itu kita baca
Kejadian 49 ayat 8 dan 9. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, kau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Jadi sudah dinubuatkan. Jadi singa dari suku Yehuda, ya. Jadi itu adalah Yesus. Dan muncul lagi di dalam Wahyu 5 ayat 5. Yuk kita buka. Wahyu pasal yang kelima, ayat yang kelima. Wahyu 5 ayat yang kelima. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Jadi kita ini harus bisa menunjukkan sikap yang benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena semua orang itu sedang menonton kita. Kita ini menjadi saksi. Selama ini orang-orang percaya, orang-orang Kristen hanya menunjukkan Yesus sebagai anak domba Allah yang menebus dosa, mati di atas kayu salib. Setelah itu ya sudah, cuma begitu terus. Tidak ada peningkatan di dalam kehidupan kita. Seharusnya kita tahu seorang anak telah lahir bagi kita, tapi juga seorang putra telah diberikan kepada kita, dan ada lambang pemerintahan di atas bahunya. Jadi ada kekuasaan. Apa? Ada kekuasaan dan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Sampai nanti Yesus datang yang kedua kali secara utuh sebagai raja di atas gelar raja, kita ini harus di dalam kehidupan orang percaya, kita ini harus bisa menunjukkan apa? Menunjukkan betul-betul Yesus itu adalah singa dari suku Yehuda. Ternyata tidak cuma lambang pemerintahan yang ada di dalam bahunya, tapi juga dikatakan apa tadi dalam Yesaya 9 ayat yang kelima, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan kenapa? Namanya disebutkan orang. Nasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Di sini kalau kita ini bisa bersaksi melalui kehidupan kita, kita akan menunjukkan kepada dunia. Sehingga nama Yesus itu tidak dihina, tidak dihujat. Selama ini karena yang kita saksikan itu adalah sebagai anak domba. Ya. Yesus banyak mendapatkan hujatan, hinaan. Ada yang bilang, Yesus adalah penjahat dari Golgota. Karena dia disalib. Itu disalib. Disalib itu siapa? Pahlawan. Disalib itu penjahat. Dia memikul dosa dan kejahatan kita. Dia sebagai mewakili kita, menebus dosa kita sebagai penjahat. Nah, karena kita menunjukkan kejahatan-kejahatan hidup kita, korupsi ya korupsi, hidupnya yang nggak benar, tidak menjadi saksi. Kalau saksi-saksi memalukan, akibatnya nama Yesus itu terus dihina, dihujat. Kita belum bisa menunjukkan Yesus itu apa yang diberikan pada kita, yang memiliki lambang pemerintahan di atas bahunya. Tidak cuma kuasa, tetapi dia juga memikul semua sakit penyakit kita, persoalan kita. Ayo kita saksikan itu. Caranya bagaimana?
Kita buat semua orang akan menyebut nama Yesus itu sebagai apa? Namanya disebutkan orang. Nasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bagaimana caranya supaya orang-orang dunia itu menyebut Yesus bukan sebagai penjahat di Golgota? Kan sampai sekarang ini bangsa pilihan dipilih Tuhan. Siapa? Bangsa siapa? Bangsa Israel. Tidak percaya Yesus itu sebagai Mesias. Mereka masih menunggu Yesus sebagai Mesias itu. Mereka masih menunggu Mesias. Yesus itu bukan. Banyak orang bilang Yesus itu kan penjahat. Sementara kita orang-orang percaya tidak bisa menyaksikan semuanya itu. Kita tidak bisa menyaksikan. Orang-orang menyebut Yesus sebagai penjahat. Ada yang tidak menyebut Yesus penjahat. Ada nggak yang bilang Yesus itu orang baik? Yesus itu seorang nabi? Ada nggak? Banyak. Mereka merendahkan level Yesus. Saudara-saudara kita, mayoritas di Indonesia mengaku Yesus Isa sebagai apa? Nabi. Banyak kalau yang benci pada dia, penjahat katanya. Itu karena apa? Karena kita tidak bisa menyaksikan bahwa Yesus itu bukan cuma anak domba yang disembelih. Kita belum bisa membuat orang-orang dunia mengatakan Yesus itu adalah singa dari suku Yehuda. Mana ada kuasa? Kuasa masa disalib, ditangkap, dipukuli. Nggak ada kuasanya. Nah, bagaimana caranya supaya namanya disebutkan orang? Ya, jadi di sini saya ulangi, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Yes, sudah lahir sebagai anak domba menebus dosa kita. Tapi ingat, sebelum itu baru koma. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Nah, kita harus menunjukkan kepada dunia dosa dan kesalahan kita sudah ditebus, tapi juga persoalan kita ditebus oleh Yesus. Banyak orang Kristen tidak bisa menunjukkan itu. Hanya sekedar dosaku sudah ditebus. Nanti kalau aku mati masuk surga. Biar aku miskin di sini, tapi kaya di. Seperti itu kesaksian. Siapa yang mau tertarik datang pada Yesus? Kita harus menunjukkan tidak cuma dosa kita, tapi persoalan-persoalan kita juga sudah ditebus, sudah dipikul di bahunya yang ada lambangnya, itu kekuasaan yang tinggi. Dan satu hal lagi yaitu namanya disebutkan orang. Coba perhatikan. Banyak orang di dunia ini punya julukan. Enggak? Julukannya itu biasanya mengenai apa? Kemampuannya, kelebihannya, atau kekurangannya. Namanya si untung, si bejo, tapi hidupnya rugi terus. Orang nggak mau nyebut bejo kok sial terus. Jadi kita ini akan disebut sesuai dengan yang nampak. Kita akan disebut dengan nama yang nampak. Namanya mungkin bagus, disebutkan si cebol karena dia cebol. Masih banyak hal semacam itu. Nah, kenapa nama Yesus dikatakan sebagai nama-nama yang negatif? Karena mereka tahunya Yesus di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang lemah, bodoh, mati dipentang, disalib, katanya seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini dalam kehidupan kita
menunjukkan kepada dunia, saksi pada dunia, sehingga hidup kita ini mempermuliakan nama Tuhan. Yesus akan disebut sebagai penasihat yang ajaib. Apalagi Allah yang perkasa. Apalagi Bapa yang kekal, Raja damai. Apa maksudnya? Bagaimana caranya kita menunjukkan pada dunia supaya orang dunia menyebut Yesus sebagai penasihat ajaib? Perhatikan ya. Yang disebut 4 nama di sini, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai, itu harus nampak dari setiap kehidupan kita dan ditujukan kepada dunia. Di seluruh dunia yang namanya nasihat itu sangat diperlukan, betul kan? Ada nggak orang yang tidak perlu nasihat? Semua serba tahu, ada nggak? Enggak. Kalau merasa hebat banyak. Semua orang perlu nasihat. Kalau kita minta nasihat kepada siapa? Ada nasihat pada orang tua. Kita minta nasihat pada guru. Kan sekarang banyak lembaga-lembaga konsultasi. Kan sebetulnya buat minta nasihat, kan? Konsultasi hukum. Nah, kita terlibat dalam masalah hukum, kemudian konsultasi dengan lembaga-lembaga bantuan hukum, advokat. Orang banyak lembaga psikologi, ya, orang-orang minta nasihat pada psikolog, psikiater. Orang mau sekarang ini apa-apa minta nasihat, mau bikin usaha saja, tata letak tokonya itu gimana, minta nasihat, konseling, itu diperlukan. Nah, semua itu bayar, gitu. Tapi ada penasihat ajaib. Ada penasihat ajaib yang seharusnya kita tunjukkan. Siapa itu? Yesus. Mari kita tunjukkan Yesus itulah penasihat yang ajaib. Jadi nasihat itu ada di mana? Kita buka Filipi 2 ayat 1. Kita harus bisa menunjukkan kepada dunia dalam setiap persoalan hidup kita, kita ini harus mencari penasihat. Penasihat yang ajaib, yang jawabannya pasti jos. Yuk. Filipi 2 ayat 1. Kita baca sama-sama ya. Yuk, sudah ketemu? 1, 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan tuh. Jadi nasihat itu tidak cuma memarahi, kamu goblok gitu, salah itu caranya seperti itu, gitu. Terus begini. Ini gimana? Bayar. Dalam Yesus, di dalam Kristus ada nasihat. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Yesus itu penasihat yang ajaib. Dia kalau memberi nasihat, itu tidak memarah-marahi kita, tidak menghina, tidak merendahkan, tetapi penuh dengan empati, bahkan simpati, empati. Pokoknya sungguh-sungguh dikatakan ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Yuk satu lagi, Amsal 15 ayat 22. Amsal 15 ayat 22.
Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan. Tapi terlaksana kalau nasihat banyak. Ini maksudnya ini jadi seseorang kalau merencanakan sesuatu minta nasihat pada ini kan di dunia ini kan banyak seperti itu. Ya. Konsultasi. Jadi misalnya ya, kita mau mengadakan satu acara, kita bicara masalah makanannya konsultasi pada ahlinya. Kalau masalah dekor, kita minta nasihat dari ahlinya dan sebagainya. Itu nanti akan terlaksana dengan baik. Jadi ayo kita praktekkan dalam kehidupan kita supaya kehidupan yang berhasil dan menunjukkan pada dunia, oh, bisa berhasil begitu ya, karena kami punya penasihat yang ajaib. Siapa penasihat ajaib? Siapa? Yesus. Nanti orang-orang akan bilang, oh itu orang-orang di dunia itu sukses. Karena mereka punya penasihat ajaib. Punya Yesus, bukan lagi penjahat yang disalib. Oke, sekarang yang berikutnya. Selain penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa. Dunia ini semua orang punya Allah, punya Tuhan, punya junjungan. Tapi kebanyakan Allah-Allah mereka adalah Allah-Allah yang bisu, patung, berhala. Tadi kata jauh banget. Harus teriak-teriak kalau manggil dia. Allah kita dekat. Allah kita bukan cuma Allah yang seperti itu, tapi perkasa. Perkasa itu apa? Selama ini kalau dibilang pada orang Kristen, Allah orang Kristen itu Allah yang lemah, anak domba, disembelih, lemah. Gimana bilang perkasa? Yesus itu Allah yang perkasa. Banyak ayat-ayat. Raja Daud dalam Mazmur mengatakan Allah yang perkasa dan sebagainya. Dia ingin menunjukkan bahwa Tuhan yang dia sembah dan puja itu betul Allah yang perkasa. Sebagai Allah yang perkasa itu ada salah satu cirinya. Kita buka Ayub 36 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama Ayub 36 ayat yang kelima. Ini bukan perkataan Ayub, bukan perkataan sahabat-sahabatnya, tapi perkataan Elihu yang mewakili Tuhan berbicara pada Ayub dan sahabat-sahabatnya yang sedang bertengkar mulut. Ayub 36 ayat 5. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketahuilah, Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Dia perkasa dalam kekuatan akal itu. Ketahuilah Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Perhatikan, orang perkasa itu orang yang kuat, hebat, berkuasa, luar biasa. Itu tidak butuh pengakuan. Semua orang tahu dia itu perkasa, makanya dia tidak pernah menghina. Beda orang yang merasa perkasa, merasa kuat, mereka suka menghina orang-orang yang lemah. Mereka ingin menunjukkan, jadi kamu tuh lemah, aku kuat. Ingin menonjolkan kehebatannya dengan cara menghina. Ayo kita mau jadi memegang Yesus sebagai perkasa. Yesus tidak pernah menghina kita. Yesus tidak pernah menghina kita, tetapi Dia mengasihi kita. Dia perkasa dalam kekuatan akal budi. Dengan nasihatnya yang tidak merendahkan, dengan penuh belas kasihan, ada penghiburan kasih dan sebagainya. Yesus itu melakukan seperti itu. Ayo kita tunjukkan juga kepada dunia. Kita sudah belajar penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa. Sekarang Bapak yang kekal. Apa maksudnya Bapak yang kekal? Nasihat ajaib sudah jelas.
tasa sudah jelas. Bapak yang kekal itu apa? Perhatikan. Satu-satunya kepercayaan yang menyebut Sang Pencipta itu sebagai Bapak. Siapa? Hanya kita. Itu dekat sebagai Bapak. Dalam doa pun dikatakan Bapak kami yang di surga. Sudahkah kita menyebut dia sebagai Bapak dan mengakui dalam kehidupan bahwa Sang Pencipta itu sebagai Bapak kita? Dan Bapak kita itu kekal. Kekal itu artinya apa? Tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ngapain? Bapak kita itu ngapain? Ngapain? Kita buka Yohanes 5 ayat 17. Injil Yohanes pasal yang ke-15. Pasal yang ke-5. Ayat yang ke-17. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Apa maksudnya? Bapak baru macul. Bapak itu selalu aktif, nggak statis. Dia terus berkreasi, walaupun dia sangat kreatif. Kita harus tahu, tunjukkan kepada dunia bahwa kita ini juga harus kalau Bapak di sorga aja kerja, dikatakan ya, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Aku ini siapa? Yesus. Bapak di sorga kerja, Yesus sebagai manusia juga kerja. Lah kita pengikutnya kerja enggak? Malas-malasan. Ayo kita kerja sesuai dengan bagian-bagian kita. Enggak ada Allah Bapak bermalas-malasan. Udah penak toh? Bapak tuh kerja tuh apa? Cari duit. Bapak terus bekerja sampai sekarang. Yesus juga bekerja sebagai pengikutnya. Kita juga harus terus kerja di dalam bidang kita masing-masing. Lakukan semuanya itu biar jelas. Supaya apa? Dunia melihat dan menyebut Yesus sebagai Bapak yang kekal, yang terus bekerja, terus aktif, terus positif. Ayat 1 ayat lagi 1 Yohanes 1 ayat 2. Di Yohanes sekarang 1 Yohanes 1. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-2. Hidup itu telah dinyatakan. Dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal. Tadi kita bicara bekerja, tentu bekerja yang positif, yang produktif dan sebagainya. Kedua, itu harus dibuktikan dengan hidup, bukan hidup-hidupan. Di dunia ini banyak yang hidup, betul? Orang di ICU itu hidup nggak? Pakai selang di sini, diinfus di sana, di sini. Itu hidup nggak? Hidup seperti itu yang Tuhan maksudkan? Bukan. Hidup yang berkualitas. Nah, itu harus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Ayo kita bekerja, karena Bapak terus bekerja. Ayo kita hidup yang kekal, hidup yang berkualitas. Biar di dalam kehidupan kita tunjukkan pada dunia. Wah, itu orangnya pada rajin-rajin ya. Wah, itu bangunnya pagi-pagi ya. Wah, langsung aktif ya. Itulah hidup
yang berkualitas. Bapak aja bekerja, Yesus aja bekerja, apa kita tidak? Dan itu terus dilakukan. Bapak yang dan terakhir, nama berikutnya apa? Raja Damai. Apa maksudnya Raja Damai? Apa? Enggak pernah bermusuhan dengan siapapun, ya. Ada betulnya, tapi juga ada enggak pasnya. Ya. Raja Damai. Damai itu betul tidak bermusuhan, tapi harus bermusuhan dengan dosa. Bermusuhan dengan hal yang tidak benar. Kita harus benci dosa yang nggak benar. Raja Damai. Damai itu apa selalu baik? Kalau kita ketangkep polisi, kita nggak punya SIM, motornya STNK-nya habis, damai. Benar nggak damai? Hah? Damai boleh nggak? Pak, udahlah, nih 100.000. Damai itu damai. Itu nyogok namanya. Jadi maksud dengan Raja Damai itu apa? Damai di seluruh alam. Ya, kita harus damai dengan semua, tapi bukan damai negatif loh ya. Jadi damai dengan pejabat supaya urusan semua beres, itu nggak benar. Damai itu damai dalam arti kata kita tidak melanggar apa-apa, tetapi semua damai. Sekarang ini alam pun tidak damai dengan kita. Merapi mau jeblok katanya nggak jeblok-jeblok ya, orang jadi bingung. Sudah pada ngungsi toh? Itu enggak? Ternyata nggak jeblok-jeblok juga. Mau balik gimana? Nggak gimana? Jeblok-jeblok ya tahu Semeru yang jeblok. Kan repot. Alamnya malah ada seperti beberapa hari yang lalu Pekalongan sampai ambles. Tanah luas 20 meter. Banjir, ada tsunami, ada macam-macam. Itu dengan alam pun kita tidak damai. Nah, kalau mau damai bagaimana? Yuk kita buka Yesaya 11 ayat 1 sampai 10. Kita akan melihat perdamaian yang terjadi kalau ada Raja Damai. Ya, kalau ada Yesus, semua akan jadi beres. Sudah ketemu? Yesaya 11 ayat 1 sampai 10 saya bacakan, judulnya apa? Raja Damai yang akan datang. Memang belum datang, tapi kita harus menunjukkan ciri-cirinya melalui kesaksian dalam hidup kita. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Isai itu bapaknya Daud ya. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Perhatikan, roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan perkasa. Tadi ada itu ya. Roh pengenalan dan takut akan ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Dia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat. Dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Perhatikan, serigala akan tinggal bersama domba. Ada damai ya. Dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Jadi ada perdamaian antar binatang. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain dekat liang ular teduh.
Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk. Seluruh gunungku yang kudus, seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, Arok dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Karena ada Raja Damai Yesus. Apa yang kita lakukan? Satu ayat terakhir, 2 Timotius 2 ayat 22. Sebagai ayat terakhir kita baca bersama-sama 2 Timotius 2 ayat 22. 2 Timotius 2 ayat 22. Ini petunjuk praktis dari Rasul Paulus kepada muridnya, kepada orang yang disayanginya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Mari kita memiliki hati yang murni. Kita jauhi nafsu-nafsu, emosi-emosi dunia. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai. Damai bersama, bukan damai negatif, tapi damai yang positif. Kalau kita bisa melakukan semuanya ini, Roh Kudus akan menolong dan memimpin kita. Yesus tidak lagi sekedar anak yang telah lahir. Ayo, Yesus lahir. Kita merayakan Natal, kelahiran Yesus. Tapi jangan biarkan dia sebagai anak yang lahir saja. Tapi kita buktikan pada dunia, dia adalah putra yang telah diberikan. Dia memikul dengan bahunya yang penuh dengan kuasa itu. Memikul semua persoalan kita, masalah kita. Sehingga orang-orang dunia akan melihat dia adalah penasihat yang ajaib, yang penuh dengan kuasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Tunjukkan melalui kehidupan kita, melalui kata-kata kita, tunjukkan juga melalui sikap hidup kita, kerukunan kita di dalam keluarga, supaya akhirnya dunia akan menyebut bukan lagi penjahat yang mati di atas kayu salib, tetapi betul-betul raja di atas segala raja. Bukan lagi anak domba, tapi singa dari suku Yehuda. Mari kita masuk di dalam doa. Bapak di sorga, terima kasih kami boleh belajar daripada firman-Mu mengenai Engkau Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar Immanuel yang menyertai kita saja, tetapi Engkau menyertai kami dengan penuh kuasa. Immanuel yang berkuasa. Dia menyertai, tapi juga dengan bahunya memikul. Dan bahunya itu adalah lambang pemerintahan, kekuasaan yang tinggi. Mari Bapak, mampukan kami untuk menjadi saksi yang hidup. Melalui kata-kata kami, melalui pikiran kami, melalui perbuatan kami. Biarlah kami menunjukkan siapa Engkau sebenarnya. Yaitu penasihat yang ajaib. Allah yang perkasa. Bapak yang kekal. Raja Damai. Bapak, kami sadar. Dengan kekuatan dan kepada kami sendiri, kami tidak akan mampu melakukan semua itu. Tapi kalau dengan pertolongan Roh Kudus, dengan segala kerendahan hati, kami mau dikoreksi, kami mau diberi petunjuk, kami mau dipimpin, kami akan mampu menjadi saksi untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah hidup kami yang benar-benar menjadi saksi untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapak di sorga. Terima kasih kami masih boleh beribadah, kami boleh baca firman-Mu, kami mau menangkap kebenarannya, dan kami mau menerapkannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak di sorga, kami sudahi ibadah kami Tuhan. Mari Tuhan, kami akan kembali beraktivitas di dalam kehidupan kami yang masih tinggal dalam dunia ini. Kami mohon pimpinanmu supaya kami betul-betul dapat mempermuliakan Engkau. Jangan lagi biarkan kami mempermalukan Engkau. Kami butuh memerlukan Engkau Tuhan.
Kami perlu berkat-Mu. Mari Tuhan Yesus, berkatilah kami. Tolonglah kami. Mari saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kalau Anda perlu berkat Tuhan Yesus, angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, pertolongan dari Bapa yang kekal. Bapa yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Namun Bapa itu begitu nyata di dalam Al-Anak, yaitu Yesus. Yesus yang telah mati di atas kayu salib. Yesus telah menebus dosa sebagai anak domba. Tapi Yesus juga yang akan datang kedua kali sebagai singa dari suku Yehuda. Dan sekarang inilah giliran kami, tugas kami, menyaksikan kepada dunia bahwa Engkaulah Yesus, singa dari suku Yehuda. Yesus adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan Roh Kudus sudah diturunkan untuk terus mendampingi kita semua, hingga muncul buah-buah roh dan karunia-karunia dalam hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, Tuhan. Amin. Tuhan berkati.